Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi. Udah minum kan semuanya? Udah kan ya. Oke, udah lah ya pokoknya. Oke, kita lanjut lagi masih di chapter 13. Oke, kita bahas lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas ini mengenai how does claiming benefit works. Nah, jadi gimana sih cara klaim dari benefit itu sendiri? Nah, jadi orang pensiun itu kan ada batasan usianya ya, berapa ya? Dan orang untuk mengklaim, untuk menerima benefit, untuk menerima uang pensiun itu sebenarnya tuh boleh loh lebih cepat dibandingkan sebelum usia dia pensiun gitu loh. Jadi ada batasan-batasan, ada usia-usia tertentu yang dimana dia itu boleh klaim lebih cepat uang pensiunnya dan dia itu pensiun. Jadi, nah untuk di US itu sendiri usia 62 tahun ini boleh nih ngambil uang pensiunnya, boleh di usia 62 tahun, itu minimum, itu usia 62 tahun. Kalau di bawah 62 tahun itu nggak boleh, masih belum boleh ngambil uang pensiunnya. Nah, di usia 65 tahun, nah ini tadi, ini tuh usia pensiun, yang pasti udah dapet klaim benefit dong, udah dapet uang pensiun dong. Kalau di usia 65 kan udah pensiun. Nah di 62 ini tuh dia masih kerja, ya, atau boleh juga ya mungkin ya dia pensiun ya. Tapi di usia 62 ini pada dasarnya ini tuh boleh klaim, boleh menarik uang pensiunnya di sini di usia 62 minimum. Nah, jadi gini, orang pensiun itu ada batasan usia di mana dia bisa menarik atau klaim benefitnya kan. Inilah yang dinamakan dengan early entitlement age. Nah, jadi early entitlement age ini tuh merupakan ini tadi, ya. Early entitlement age ini tuh ini, ya. Jadi dia itu bisa klaim lebih cepat benefitnya, uang pensiunnya ya, sebelum masa dia pensiun gitu. Nah, ketika dia ini menarik di usia awal-awal ini ya, menarik uang pensiun di usia lebih cepat ini sebelum waktunya pensiun, maka dia ini tuh akan kena semacam kayak pengurangan benefit gitu loh. Ya. Jadi uang pensiunnya itu nggak diterima 100%, diterima cuma sekian persen ya. Sampai nanti dia tiba di masa yang namanya ini FBA, full benefit age. Nah, full benefit age ini tuh bener-bener mereka ini dapat pensiun, uang pensiun 100%. Itu di FBA. Nah, itu X persen ya. Jadi enggak 100%. Ya. Jangan X persen deh. Jadi 100 min X persen ya. Nanti sekian persen dapatnya. X-nya ini pengurangan ya, pengurangannya berapa. Nah gitu, jadi full benefit age ini kondisi dimana ketika seseorang itu mendapatkan 100% uang pensiunnya ya. Maaf kalau misalnya tadi gue ada ngomong asuransi itu diralat jadi pensiun ya. Kayaknya tadi ngomong asuransi deh, sempet deh. Nah terus early entitlement age ini suatu kondisi dimana dia ini mengambil uang pensiun lebih cepat ya, mengambil uang pensiun lebih cepat, mengambil uang pensiun lebih dulu, menarik benefit itu lebih dulu sebelum waktunya pensiun. Nah dia ini dapatnya itu ya cuma sekian persen aja, dikurangi sama potongannya, dikurangi sama ya, emang ada aturan sih untuk pengurangan benefitnya itu sendiri ketika dia mengambil lebih cepat. Tapi ketika memang usianya udah 65 tahun nih, ya tepat di usia 65 tahun mereka ini akan dapat ya 100% ketika emang dia ambilnya itu di usia 65 tahun. Nah terus gini, ketika dia ngambil di usia 62 tahun, ini kan 3 tahun lebih cepat kan, ya enggak? Maka dia akan mendapatkan kondisi FB ini ya, dia akan mendapatkan 100% uang pensiunnya itu sendiri. Itu tuh artinya 3 tahun lebih lama juga. Artinya di usia 67 68an gitu lah ya. Jadi yang dikatakan FBA ini usia 65 sampai 67 ya. Ini tuh 100% nanti dapatnya kalau di sini. Nah 65 ini bisa 100% ketika emang dia itu enggak dari awal itu enggak mengajukan klaim untuk klaim klaim benefit lebih cepat gitu. Nah usia 67 ini itu ketika dia mengambil klaim lebih cepat
di usia 62 tahun. Ketika di usia 63 tahun dia ambilnya, itu tuh ya berarti 2 tahun lebih cepat kan. Nah berarti ini usia 66 udah boleh ambil gitu loh. Paham kan sampai sini kan? Ya. Jadi intinya itu sih, ketika dia ngambil lebih cepat, 3 tahun lebih cepat, maka 3 tahun lebih lama juga dia dapat uang pensiun 100% gitu loh. Gitu sih. Tapi ketika dia emang langsung di 65 tahun gitu, ketika masa pensiun, maka dia langsung dapat 100%, gak perlu ada pengurangan gimana-gimana. Gitu ya. Oke, aman ya sampai sini ya. Nah, terus selanjutnya di sini ya, can you work and receive social security? Bisa nggak sih? Boleh nggak sih kita itu klaim di usia 62 ini kan tadi kan, klaim lebih cepat, tapi kita itu masih kerja nih sampai usia benar-benar pensiun? Jawabannya adalah boleh. Tapi ketika misalnya kita udah klaim di sini, kita dapat uang pensiun kan, terus kita kerja juga. Nah, itu tuh nanti akan ada bagian yang dikurangkan dari pendapatan kita selama kerja gitu loh. Inilah yang dikatakan dengan yang namanya the earning tax. Nah, jadi ini tuh the earning tax ini itu tuh dia itu tetap kerja dari usia 62 sampai usia dia pensiun dari 65. Kalau misalnya klaimnya di usia 62 ya kan, karena klaim itu minimum itu di usia 62 kan. Nah, jadi ketika dia kerja dan dia klaim asuransi lebih cepat, dan dia klaim benefit lebih cepat juga, maka pendapatannya itu akan dikurangi sebesar di sini 0,5 ya untuk setiap dolar yang dihasilkan di atas 13.560. Nah, sebenarnya kan dia menerima benefit nih. Dia menerima benefit lebih cepat, dan dia juga apa ya di sini? Dia juga ketika kerja itu dia itu mendapat pengurangan ya. Nah, sebenarnya pengurangannya itu tuh enggak merugikan gitu loh buat dia ini loh. Sebenarnya itu tuh kayak hanya sebagai kayak semacam sistem skema pengalihan gitu lah ya. Jadi tuh intinya tuh udah di set lah pokoknya, akan dikembalikan ke dia lagi gitu loh, yang tetap kerja ketika dia ngambil kondisi IIE gitu loh, ketika dia ngambil kondisi EEA gitu tadi, ketika dia mengambil benefit lebih cepat itu tadi. Sebenarnya itu tuh cuma pengalihan aja, kayak semacam apa ya, dia kan dikurangin tuh dari pendapatan kerjanya tuh, itu tuh kayak sebagai tabungan aja, tabungan benefit yang akan didapat oleh dia itu sendiri juga di periode selanjutnya gitu loh, di periode yang akan datang gitu. Nah, terus selanjutnya kan family members receive benefit, bisa nggak sih anggota keluarga itu menerima benefit? Jawabannya adalah bisa gitu loh. Jadi benefit ini itu sebenarnya tuh nggak cuma dinikmati oleh orang, oleh individu gitu, tapi keluarganya itu juga bisa menerima benefit gitu loh. Contohnya misalnya kayak istrinya atau pasangannya, ya sampai anak-anaknya pekerja itu juga bisa dapat benefit dari ini ya. Oke, kita lanjut. Di sini kalau review ya, sedikit review untuk beberapa istilah ya, social security terms ya. Ini. Jadi yang pertama ada IME ya, ini average index monthly earnings. Ini tuh nilai rata-rata pendapatan yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan benefit di masa yang akan datang. Nah, terus PIA ya, PIA. Nah, ini tuh nilai yang diterima ketika pensiun. Ini benefit yang diterima ketika pensiun. Nah, terus selanjutnya FBA. Nah, ini FBA ini itu tadi ya, batas usia ketika kan menerima benefit yang 100% itu tadi. Nah, kalau misalnya dia nggak ngambil uang pensiun lebih cepat, maka di usia 65 dia udah bisa dapat 100%. Tapi kalau misalnya dia mengambil di usia 62 lah ya, 62 tadi contohnya, 3 tahun lebih cepat, maka dia akan dapat 100% itu 3 tahun lebih lama juga. Nah, yang dimana di sini tuh usianya 67. Jadi full benefit age ini untuk di US itu sendiri berkisar di usia 65 sampai 67. Nah, selanjutnya di sini IE ya, IE ini itu tadi. IE ini ya itu early. Dia ngambil benefitnya itu lebih cepat. Nah, tapi ketika mengambil benefit lebih cepat, maka akan ada pemotongan ya, akan ada pengurangan benefit gitu ya. Nah, terus DX ini itu delay retirement credit ya, ini itu persentasenya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.